Pemirsa, hari ini merupakan hari pertama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Masyarakat investor pun perlu mencermati sejauh mana dampaknya terhadap pasar modal di tengah harapan dari pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Pekan ini akan menjadi pembuktian bagi keperkasaan indeks harga saham gabungan IHSG di bulan Januari 2021. Setelah mencoba bertahan di jalur positif dalam pekan pertama di awal tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, pasar modal akan kembali diuji dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di sejumlah kota, kabupaten di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021. Adapun khususnya wilayah DKI Jakarta, Pemprov DKI juga kembali menarik rem darurat melalui pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus positif baru COVID-19 di Indonesia usai libur Natal dan Tahun Baru. Baru saja libur Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman, juga data yang ada, sehabis libur besar, itu ada kenaikan 25-30%, di mana kalau kita hitung dari Tahun Baru itu jatuhnya pertengahan bulan Januari. Nah tentu ini kita harus jaga bersama dengan keterbatasan fasilitas yang akan ditingkatkan di sektor kesehatan, dengan kapasitas rumah sakit didorong menjadi 25-30% untuk penanganan COVID. Maka tentu ini yang mendorong pemerintah untuk mengingatkan masyarakat untuk pentingnya kedisiplinan. Jadi situ sebetulnya kuncinya kedisiplinan, penanganan kesehatan, ditambah lagi pertengahan minggu depan itu akan mulai vaksinasi. Adapun pembatasan yang ditujukan kepada masyarakat diantaranya adalah pembatasan dengan sistem work from home sebesar 75% dan work from office sebesar 25%, belajar mengajar dengan daring, pembatasan jam operasional pusat belanja atau mall hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, dan kegiatan pada sektor esensial yang tetap beroperasi 100% dengan penerapan prokes. Sementara itu, investor maupun trader akan mencermati sejauh mana dampak dari penerapan PPKM dan PSBB dalam mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG. Hal ini mengingat pada tanggal 13 Januari mendatang akan dimulai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Berbagai sumber, IDX Channel. Membahasnya lebih jauh sudah tersambung melalui telepon bersama dengan Bapak Surya Dharma. Beliau adalah Head of Research dari Samuel Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Surya. Pagi. Apa kabar Anda hari ini? Sehat. Baik, terima kasih atas waktu Anda berikan begitu ya. Ini menarik kalau kita cermati dengan pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan kedua tahun 2021 setelah kita lihat pergerakan yang sangat luar biasa sekali dengan adanya tekanan pandemi COVID, namun indeks harga saham gabungan masih terus bertahan di zona positif. Bagaimana? Kita review dulu nih dengan sentimen global yang tadi sebenarnya pun disampaikan masih bergerak positif, Pak Surya. Kalau beberapa pagi ini sih sebetulnya kecuali KOSPI ya. KOSPI yang naik banyak. Terus Nikkei kan kayaknya tutup ya, saya lihat sih tadi belum bergerak. Betul. Tapi kayak misalnya Straits Times sebenarnya turun ya. Oke. Ternyata turun dan juga Dow Future itu sudah minus hampir sekitar 0,4%-an sekarang ya. Jadi itu mungkin juga bisa membuat market kita juga mesti berhati-hati juga ya. Oke. Karena Baik, tapi kalau kita lihat dorongan positif begitu dengan paket stimulus yang akan digelontorkan oleh Presiden terpilih Joe Biden begitu, akankah ini menjadi sentimen yang cukup kuat untuk jangka menengah panjang paling tidak, Pak Surya? Harusnya sih itu memberikan likuiditas ya. Jadi itu kan sebetulnya kan kayak seperti cetak duit sebenarnya kan. Iya. Jadi sebetulnya likuiditas tuh bakalan bertambah, apalagi diperkirakan kan bisa tambahannya sekitar 3 triliun US dollar ya kalau Biden ya. Jadi jauh lebih besar dibandingkan Trump gitu. Nah itu mungkin harusnya sih bisa mengangkat harga emas, tapi memperlemah di US dollar index mestinya ya. Secara teoritis mestinya begitu ya. Baik. Jadi yang menarik sebetulnya di Indonesia juga kalau dilihat Jumat kemarin itu dana flow asing itu cukup tinggi ya. Tinggi untuk Jumat karena dari awal tahun kan lebih dipicu oleh kenaikan ini lebih dipicu oleh investor lokal ya, khususnya retail ya. Tapi kalau pada Jumat kemarin, sudah terlihat dana asing yang masuk sudah cukup banyak ya, cukup besar gitu ya. Betul itu.
Dan kalau kita lihat untuk pergerakan di dalam negeri bagaimana begitu? Apakah sentimen tadi akan mendorong penguatan juga proyeksi Anda untuk opening market hari ini? Akankah terus melaju Pak di atas 6.200 bahkan bisa tembus 6.300? Bisa aja sih kalau di 62-nya udah tembus ya. Jadi sekarang supportnya juga kan udah di atas 6.200 ya. Oke. Jadi kalau misal 6.300 bisa tembus, bisa saja ya menguat kembali ke atas ya. Wow. Tapi memang ada terlihat ada perbedaan pola ya antara investor lokal dan investor asing ya. Kalau investor asing kan terlihat pembeliannya itu lebih banyak kepada blue chip ya. Betul, betul. Kalau hari Jumat saya lihat kan yang paling besar tuh Telkom, BRI sama BCA ya. Tapi kalau yang investor lokal itu kan lebih kepada yang second liner ya. Second liner sebetulnya, jadi itu memang ada perbedaan. Tapi ya khususnya kalau indeks ini kan terutama kenaikan itu kan terpacu oleh khususnya yang oleh blue chip ya. Jadi bank-bank besar, Telkom gitu ya, itu bisa membuat indeks naik lebih tinggi lagi ya ketimbang misalnya second liner ya. Ya. Yang perlu dicermati di pekan ini juga akan diterapkannya yang sudah disampaikan PPKM, kemudian pengetatan kembali PSBB di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Begitu. Akankah ini menjadi sentimen yang akan mempengaruhi pergerakan market atau lebih kuat nih dominasi sentimen global sehingga tidak akan terlalu diindahkan oleh pergerakan market pada hari ini? Sebetulnya kalau tadi PKPM istilah sekarang ya? Ya, PPKM Pak. PPKM itu sebetulnya kan pada waktu pertama kali diumumkan itu membuat kepanikan di pasar kan. Oke. Sempat turun di atas 2%, karena orang berpikir pengetatan itu seperti tahun lalu pada waktu Maret ya. Di mana hanya beberapa industri saja yang boleh beroperasi, kemudian juga mau misalnya nggak boleh beroperasi gitu ya. Yeah. Nah, tapi kali ini pada waktu kita lihat perinciannya, ternyata kan nggak seperti itu gitu kan. Iya. Mungkin hanya mal hanya sampai jam 7 gitu kan, ya masih oke lah. Iya. Agak relaksasi sedikit begitu ya, meskipun ada pengetatan di dalamnya ya. Jadi pada waktu rincian sudah dibaca, minus 2% itu kan turun jadi minus 1% kan. Iya. Karena orang udah mulai sadar kan, besoknya malah udah naik lagi gitu. Oke, itu dia berarti akan terprice in lah paling tidak untuk pergerakan market hari ini. Strateginya seperti apa? Apakah investor domestik juga harus menyasar lagi kepada second liner? Kita bahas di segmen berikutnya ya Pak Surya, kita akan jeda dulu. Baik pemirsa, kami akan segera kembali. Saya Pariwara, berikut ini.